Pasca tragedi G30S, narasi dominan yang dibentuk Orde Baru menggambarkan Soeharto sebagai pemimpin militer yang dengan cepat dan tegas mengatasi kekacauan nasional. Namun, narasi tersebut menyiratkan bahwa sebelumnya ia adalah sosok militer yang biasa saja, bahkan tidak memiliki kekuatan berarti. Apakah benar Soeharto hanya kebetulan berada di posisi strategis? Apakah benar Kostrad hanya sekadar komando tanpa taji? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menelusuri konteks pembentukan Kostrad, dinamika kekuatan Angkatan Darat sebelum tahun 1965, dan posisi Soeharto di dalamnya. Kostrad sebelum tahun 1965, pasukan cadangan yang jelas terstruktur. Pembentukan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 6 Maret 1963 tidak muncul dalam ruang hampa. Sebelum nama ini digunakan, struktur ini dikenal sebagai Cadangan Umum Angkatan Darat atau CADUAD, sebuah konsep strategis yang dirancang sejak awal 1960-an oleh pimpinan Angkatan Darat untuk merespon kebutuhan militer Indonesia yang semakin kompleks. Nama CADUAD merujuk pada misi utamanya, menjadi pasukan cadangan yang tidak terikat secara teritorial, berbeda dengan Kodam, tapi siap diterjunkan kapanpun dan kemanapun jika situasi darurat menuntut. Konsep ini mencerminkan pemikiran militer Indonesia yang mulai meninggalkan pendekatan statis dan bergerak ke arah mobilitas tinggi dan fleksibilitas strategis, terutama dalam konteks meningkatnya ketegangan regional akibat konfrontasi Indonesia-Malaysia dan kekhawatiran terhadap instabilitas internal. Ketika resmi berganti nama menjadi Kostra pada tahun 1963, pasukan ini dirancang untuk menjalankan 3 fungsi utama. 1. Cadangan strategis nasional bagi Angkatan Darat yang bisa dimobilisasi dengan cepat untuk memperkuat wilayah-wilayah yang krusial. 2. Pasukan intervensi dalam konflik internal, baik dalam rangka stabilisasi politik maupun penumpasan pemberontakan. 3. Kekuatan tempur reaksi cepat dalam konflik luar negeri, seperti yang terjadi saat Indonesia terlibat dalam konfrontasi dengan Malaysia tahun 1963-1966. Keberadaan Kostrad menjadi penting karena Indonesia saat itu menghadapi situasi multikrisis, pergolakan daerah belum sepenuhnya selesai, konflik ideologis antara tentara dan PKI memanas, dan Presiden Soekarno terus mendorong sikap konfrontatif terhadap kekuatan asing. Meskipun tidak sebesar komando seperti Kodam Siliwangi atau Kodam Diponegoro, Kostrad memiliki struktur yang efisien dan lincah. Di antara komponen utamanya, Brigade Infanteri Lintas Udara, Brigif Linut, 1 Para Rider, merupakan kekuatan elit yang dilatih untuk operasi lintas udara dan serangan cepat. Salah satu batalionnya, Batalion 328 Para Rider, kelak dikenal karena keterlibatannya dalam operasi penumpasan G30S di Jakarta dan Jawa Tengah. Beberapa sumber menyebutkan Kostrad juga membina kemampuan tempur kombinasi, infanteri, artileri ringan, zenit tempur, dan satuan komunikasi. Pasukan Kostrad saat itu bermarkas dan beroperasi di wilayah yang strategis, yaitu di sekitar Jawa Barat dan Jakarta, memungkinkan respons cepat terhadap krisis nasional. Salah satu kekuatan utama Kostrad dibanding komando teritorial adalah mobilitas dan independensinya. Bila Kodam lebih fokus pada stabilitas wilayah, Kostrad dibangun dengan karakteristik seperti berikut. Cepat digerakkan dan tidak terikat wilayah tetap. Langsung di bawah komando pusat, Mabes AD, memotong rantai birokrasi militer daerah. Latihan rutin dan disiplin tempur tinggi. Dalam studi klasik Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia, disebutkan bahwa pasukan Kostrad menunjukkan tingkat kesiapan dan kelatihan yang tinggi, termasuk dalam latihan perang konvensional dan skenario kontingensi. Kostrad juga bukan sekadar satuan teknis. Ia merupakan alat kekuasaan strategis, dan posisi komandannya sangat menentukan dalam dinamika politik militer nasional. Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Panglima Kostrad sejak awal pembentukan. Meskipun pada tahun 1963 ia belum dianggap sebagai tokoh utama militer secara politik, posisinya di Kostrad memberinya akses terhadap pasukan siap tempur, informasi intelijen lapangan, dan jaringan operasional di ibu kota. Kombinasi ini membuat Kostrad, meskipun bukan kekuatan terbesar secara jumlah, menjadi salah satu satuan paling strategis pada malam G30S. Klaim bahwa Kostrad sebelum G30S hanyalah pasukan kering atau tak berarti, tidak didukung oleh fakta struktural dan operasional. Memang benar Kostrad belum sebesar seperti di era Orde Baru, namun sejak awal tahun 1960-an ia sudah dirancang sebagai alat tempur strategis
dan menjadi kendaraan militer yang efektif, baik dalam konteks pertahanan maupun perebutan kekuasaan. Kostrad bukan sekadar pasukan cadangan, melainkan komando yang disiapkan untuk skenario luar biasa. Dan dalam sejarah Indonesia, momen luar biasa itu datang malam 30 September 1965. Soeharto sebelum tahun 1965, Panglima Kostrad yang tidak bisa diremehkan. Pada tahun 1965, Mayor Jenderal Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, sebuah posisi yang belum masuk dalam lingkaran utama kekuasaan formal di militer, namun secara operasional sangat menentukan. Meski bukan Panglima Angkatan Darat, jabatan yang dipegang Legend Ahmad Yani, Soeharto memiliki modal kekuasaan yang kuat, pasukan siap tempur, jaringan personal di tubuh militer, dan naluri politik yang tajam. 1. Posisi strategis Kostrad. Sebagai komandan Kostrad, Soeharto memiliki akses langsung terhadap pasukan elit yang mobile dan tidak terikat komando daerah. Dalam struktur militer saat itu, Kostrad adalah satuan yang langsung bertanggung jawab ke markas besar Angkatan Darat, bukan melalui komando teritorial seperti Kodam. Hal ini memberinya keluasaan operasional yang lebih besar, terutama dalam krisis yang menuntut respons cepat. Fakta penting lainnya, Kostrad memiliki basis pasukan di Jakarta dan Jawa Barat, membuatnya dekat secara geografis dengan pusat kekuasaan politik nasional. Ketika G30S pecah pada malam 30 September 1965, satuan-satuan Kostrad adalah yang paling siap digerakkan dan cepat dikerahkan ke ibu kota. Soeharto tidak hanya memegang kendali struktural, tetapi juga kendali emosional atas pasukannya, sebuah bentuk loyalitas yang penting dalam situasi darurat. Di titik inilah peran Soeharto menjadi kunci. Ia tidak perlu merebut pasukan, karena pasukan itu memang sudah berada di bawah perintah langsungnya. 2. Jejak operasional dan jaringan perwira. Sebelum menjabat Panglima Kostrad, Soeharto telah melalui sejumlah operasi militer penting yang mengukuhkan reputasinya di lapangan dan memperluas jejaringnya di dalam Angkatan Darat. Pengalaman penting, Operasi Mandala, tahun 1962. Soeharto dipercaya menjadi Panglima Komando Mandala dalam misi merebut Irian Barat dari Belanda. Walaupun akhirnya penyelesaian lebih bersifat diplomatik, operasi ini memperlihatkan kemampuannya mengordinasi kekuatan tempur lintas matra, darat, laut, udara. Penumpasan DIREII di Jawa Tengah sebagai Komandan Kodam Diponegoro, Soeharto berhasil meredam pemberontakan DIREII Kartosuwiryo di wilayah yang rawan secara politik dan sosial. Dari operasi ini, ia membangun jaringan loyalis dari kalangan perwira menengah dan bawah. Soeharto juga dikenal pandai membina hubungan pribadi. Ia kerap menjaga jarak politik dengan elit atas, tapi membangun solidaritas horizontal dengan banyak perwira seangkatannya dan anak buahnya. Beberapa di antaranya kemudian menjadi tokoh penting Orde Baru, seperti Yoga Sugama, intelijen, Beni Moerdani, pasukan elit, Ali Muertopo, komunikasi dan operasi khusus. Jaringan ini bukan hanya teknis militer, tapi juga menjadi infrastruktur kekuasaan informal yang penting dalam mendongkrak posisi Soeharto setelah G30S. 3. Ketajaman politik. Salah satu kekuatan Soeharto yang sering diabaikan adalah naluri politiknya yang sangat tajam, walaupun tidak agresif secara terbuka. Ia dikenal tidak terlalu vokal dalam forum militer atau politik, tapi justru mampu memetakan konflik antar aktor dengan cermat dan menentukan kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. John Rosa dalam Pretes Formas Murder menggambarkan Soeharto sebagai figur yang low profile tapi highly calculating. Ia tampak tenang, bahkan pasif, tetapi di balik itu Soeharto melakukan manuver halus. Tidak terlalu dekat dengan Presiden Soekarno, tapi juga tidak secara terbuka melawannya. Tidak frontal terhadap PKI, namun menjaga jarak dan memantau geraknya dengan cermat. Tidak berseberangan dengan Legend Ahmad Yani, tapi juga tidak bagian dari inner circle Yani yang sangat anti PKI secara keras. Dalam konteks ini, Soeharto bisa dikatakan memainkan politik ambang, yaitu menempatkan diri di wilayah abu-abu, cukup netral untuk tidak dianggap ancaman oleh siapapun, tapi cukup kuat untuk bertindak jika situasi berubah. Soeharto bukan tokoh militer biasa sebelum G30S. Ia memiliki modal militer, kostrad, pengalaman tempur, jaringan perwira, dan kecerdasan politik yang menjadikannya sangat siap mengambil peran dalam situasi krisis. Meskipun ia bukan bagian dari lingkaran kekuasaan utama seperti Ahmad Yani atau Nasution, ia berada pada posisi strategis, bukan secara hierarki, tetapi secara praktis. Dalam politik kekuasaan, hierarki formal tidak selalu menentukan. Apa yang dimiliki Soeharto adalah kombinasi wewenang operasional plus loyalitas pasukan,
plus kecerdikan membaca situasi, dan itulah yang membuatnya mampu bergerak cepat saat para pemimpin militer lain terkejut atau tersingkir. Membedah mitos, benarkah Kostrad lemah dan Soeharto tak berdaya? Sejak peristiwa G30S tahun 1965, ada dua kutub narasi besar yang berkembang terkait peran Kostrad dan sosok Soeharto sebelum kudeta. 1. Narasi Orde Baru. Soeharto adalah tokoh penyelamat bangsa yang muncul secara spontan di tengah kacauan, tanpa kekuasaan berarti sebelumnya. 2. Narasi pasca reformasi. Soeharto hanyalah jenderal kelas menengah yang kebetulan ada di tempat dan waktu yang pas, lalu memanfaatkan momentum dengan cara oportunistik. Kedua narasi ini sama-sama berangkat dari penyederhanaan dan seringkali mengabaikan kompleksitas struktur militer Indonesia saat itu serta strategi kekuasaan yang dijalankan Soeharto. 1. Narasi Orde Baru. Soeharto sang penyelamat yang muncul dari nol. Rezim Orde Baru secara sistematis membentuk narasi bahwa Soeharto bukan bagian dari elit yang bertikai sebelum G30S dan bahwa ia mendadak muncul sebagai tokoh yang tenang, tegas, dan efisien. Narasi ini dibangun lewat film propaganda seperti Pengkhianatan G30S PKI, buku pelajaran sejarah yang dilembagakan secara nasional, pembersihan narasi alternatif di media dan pendidikan. Tujuannya jelas, legitimasi kekuasaan. Jika rakyat percaya bahwa negara pernah nyaris hancur dan hanya satu orang yang menyelamatkannya, maka orang itu akan terus dianggap sah dan tak tergantikan. Namun narasi ini mengandung kontradiksi. Bagaimana mungkin seorang jenderal yang tidak punya pasukan bisa bertindak cepat, tegas, dan efektif dalam 24 jam? Fakta sejarah justru menunjukkan bahwa pasukan yang digunakan Soeharto untuk menguasai situasi adalah satuan di bawah komandonya sendiri, yakni Kostrad, terutama Batalion 328 dan 454. Kostrad juga menjadi inisiator pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kopkamtib, yang kelak menjadi alat utama represi politik Orde Baru. Artinya, klaim bahwa Soeharto bergerak tanpa kekuatan adalah mitos yang dibangun untuk menampilkan kesan heroik dan takdir sejarah. 2. Narasi pasca reformasi. Soeharto hanya jenderal oportunis yang beruntung. Di sisi lain, era pasca reformasi membawa upaya dekonstruksi terhadap mitos-mitos Orde Baru. Namun sayangnya, banyak narasi kritik justru jatuh pada kutub ekstrem lain, yaitu menyebut Soeharto sebagai jenderal kelas 2 yang hanya menunggangi situasi chaos untuk naik ke puncak. Pandangan ini melihat Soeharto sebagai tidak punya pengaruh di pusat kekuasaan, terpinggirkan oleh kelompok elit militer pro-Soekarno, kebetulan menjadi orang yang tersisa saat krisis terjadi. Namun penilaian ini juga problematik. Fakta-fakta berikut menunjukkan bahwa Soeharto tidak datang dengan tangan kosong. Kostrad memiliki struktur yang matang dan personel siap operasi. Pasukan ini berada langsung di bawah komandonya. Soeharto punya jaringan loyalis perwira lapangan yang telah ia bentuk sejak era Kodam Diponegoro dan Operasi Mandala. Dalam hitungan jam setelah G30S, Soeharto bisa menggerakkan pasukan, mengamankan pusat-pusat strategis di Jakarta, menghubungi tokoh-tokoh kunci seperti Jenderal Nasution dan Panglima AU Omar Dhani, mengkonsolidasikan opini publik dan internal militer dengan sangat cepat. Langkah-langkah ini tidak mungkin dilakukan oleh figur yang tidak punya kredibilitas, kekuatan, atau perencanaan sebelumnya. 3. Kostrad sebagai tulang punggung penumpasan G30S. Peran Kostrad dalam penumpasan G30S bukan hanya pelaksana teknis di lapangan, tapi menjadi pusat pengambil keputusan militer sejak hari pertama krisis. Beberapa catatan penting. Markas Kostrad di Jalan Merdeka Timur menjadi pusat komando tidak resmi setelah markas besar TNI terguncang akibat pembunuhan Ahmad Yani dan kawan-kawan. Pengamanan RRI dan TVRI, alat utama komunikasi publik saat itu, dilakukan oleh pasukan Kostrad. Kostrad memfasilitasi pertemuan antara Soeharto dan tokoh-tokoh sipil, yang kemudian mendukung langkah politik pasca G30S. Ini menunjukkan bahwa struktur dan kesiapan Kostrad sangat menentukan keberhasilan pengendalian situasi. Dalam istilah militer, command and control adalah kunci ketika otoritas pusat terganggu, dan Kostrad mengambil alih fungsi ini dengan cepat. 4. Mitos sebagai alat politik. Klaim bahwa Kostrad tidak punya pasukan, atau bahwa Soeharto hanya jenderal kelas 2, sebetulnya bukan narasi sejarah murni, tapi produk dari kebutuhan politik, baik di masa Orde Baru maupun pasca reformasi. Di bawah Orde Baru, mitos ini berfungsi meninggikan karisma personal Soeharto dan mengaburkan peran-peran kolektif dari elemen militer lain. Di era pasca reformasi, narasi sebaliknya sering dipakai untuk menghapus kompetensi dan daya taktis Soeharto demi mendiskreditkan seluruh warisan Orde Baru.
Keduanya sama-sama merugikan pemahaman objektif terhadap sejarah. Sejarah yang sehat tidak dibangun dari pemujaan maupun kebencian. Ia dibangun dari pembacaan yang adil dan berbasis bukti. Dalam kasus ini, baik Orde Baru maupun sebagian narasi pasca reformasi gagal memberi ruang pada fakta bahwa Kostrad adalah komando dengan pasukan siap tempur yang aktif sejak awal krisis. Soeharto memiliki kesiapan, jaringan, dan kapasitas pengambilan keputusan yang membuktikan bahwa ia bukan hanya orang yang kebetulan ada. Narasi kekuatan dan kelemahan seringkali dimanipulasi sesuai kebutuhan legitimasi politik, bukan realitas lapangan. Membedah mitos seputar G30S bukan sekadar soal sejarah militer, tapi soal bagaimana bangsa ini memahami kekuasaan, kepemimpinan, dan narasi kolektif yang dibentuk di balik setiap krisis. Politik narasi dan penghapusan peran tokoh lain. Setelah G30S 1965 dan konsolidasi kekuasaan oleh Soeharto, Orde Baru tidak hanya menjalankan kontrol militer dan politik, tapi juga kontrol narasi sejarah secara sistematis dan terstruktur. Dalam dunia militer dan politik, kemenangan tidak lengkap tanpa pengendalian atas cerita tentang kemenangan itu sendiri. Oleh karena itu, sejarah menjadi medan perebutan makna, dan Orde Baru menang tidak hanya di medan tempur, tetapi juga di medan memori. Satu, kebutuhan legitimasi rezim baru menciptakan pahlawan tunggal. Rezim Orde Baru membutuhkan figur yang bisa dijadikan simbol penyelamat bangsa dari kacauan dan bahaya komunisme. Sosok itu adalah Soeharto. Maka, konstruksi naratif yang dibangun adalah negara sedang menuju kehancuran akibat pengkhianatan G30S PKI. TNI dalam keadaan lumpuh karena para pimpinan seperti Legend Ahmad Yani dan jenderal-jenderal utama lainnya dibunuh. Hanya ada satu orang yang tenang, siap, dan bisa bergerak cepat untuk menyelamatkan Republik, Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad. Narasi ini menyingkirkan atau mengecilkan peran tokoh lain, meskipun mereka memiliki kontribusi penting, seperti Jenderal A.H. Nasution, yang meski selamat dari percobaan penculikan, berperan besar dalam konsolidasi pasca G30S dan penyerahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Namun, di bawah Orde Baru, perannya secara bertahap dipinggirkan. Para tokoh sipil, seperti para ulama, guru, aktivis pemuda, dan organisasi masyarakat yang ikut menentang PKI, juga jarang mendapat tempat dalam narasi resmi. Seolah-olah rakyat hanya pasif, dan seluruh penyelamatan bangsa hanya dilakukan oleh satu figur militer. Narasi ini bukan sekadar penyederhanaan, tapi bagian dari upaya sistematis untuk menciptakan legitimasi politik Soeharto sebagai pemimpin yang tidak hanya sah, tapi juga diperlukan sejarah. 2. Pengendalian narasi sejarah, sejarah yang dibakukan, bukan dikritisi. Setelah kekuasaan terkonsolidasi, Orde Baru menjalankan kontrol ketat atas penulisan sejarah melalui berbagai media, antara lain, 1. Buku pelajaran sekolah. Mulai pertengahan tahun 1970-an, kurikulum nasional menyusun sejarah resmi, disebut Sejarah Nasional Indonesia, yang secara eksplisit menyebut G30S sebagai pengkhianatan PKI. Menjadikan Soeharto sebagai tokoh sentral dalam pemulihan nasional, menghapus dinamika internal TNI AD dan peran tokoh-tokoh lain. Versi sejarah ini disusun dalam narasi linier dan tanpa keraguan, sehingga anak-anak sekolah generasi Orde Baru tumbuh dengan gambaran tunggal. PKI jahat, G30S adalah kudeta, Soeharto menyelamatkan negara. 2. Film dan televisi. Film pengkhianatan G30S PKI karya Arifin C. Nur adalah alat propaganda visual paling efektif Orde Baru. Film ini diputar wajib setiap tahun di TVRI, diputar di sekolah-sekolah dan barak militer. Menampilkan Soeharto sebagai tokoh tenang, tenar, dan bijak, sementara musuh-musuhnya digambarkan brutal, licik, dan tidak manusiawi. Hasilnya adalah kristalisasi narasi tunggal dalam memori kolektif, yang menggantikan ruang diskusi dengan ruang doktrinasi. 3. Kontrol akademik dan penerbitan. Penelitian sejarah yang tidak sejalan dengan narasi resmi sulit terbit, atau bahkan dilarang. Beberapa akademisi yang mencoba memaparkan versi alternatif sejarah, misalnya Hermawan Sulistyo, Ben Anderson, George Cahen, hingga John Rosa, dicurigai sebagai simpatisan kiri atau subversif. 3. Konsekuensi dari penghapusan peran tokoh lain. Penghapusan atau pengecilan peran tokoh-tokoh selain Soeharto menimbulkan beberapa dampak besar. 1. Distorsi pemahaman sejarah nasional. Generasi pasca tahun 1965 tidak mendapat akses pada keragaman tafsir sejarah dan hanya mengenal versi tunggal yang penuh glorifikasi. 2. Terputusnya hubungan antara sejarah dan masyarakat. Sejarah tidak lagi menjadi ruang refleksi, tapi menjadi alat pembenaran kekuasaan. 3. Mengaburkan dinamika internal militer.
Padahal realitasnya, TNI ada tidak monolitik. Terdapat friksi internal antara faksi-faksi dalam tubuh militer itu sendiri. Nasution versus Yani, pro-Soekarno versus anti-Soekarno, dan lain-lain. 4. Lupa terhadap peran kolektif rakyat. Gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, tokoh agama, dan organisasi keagamaan dalam menghadapi krisis tahun 1965-1966 hampir tidak diakui dalam narasi resmi. Seolah-olah semuanya adalah urusan elit militer semata. Narasi resmi Orde Baru tentang G30S dan Soeharto bukanlah cerminan utuh dari sejarah, tapi hasil rekayasa naratif yang sistematis. Ia bukan sekadar membesarkan Soeharto, tapi juga secara aktif menghapus atau mengecilkan tokoh-tokoh lain yang tidak masuk dalam skenario penyelamatan tunggal. Membongkar narasi ini bukan soal membenci Soeharto, tapi soal mengembalikan sejarah pada proporsinya, sebagai ruang pemahaman, bukan pemujaan. Sebab, hanya dengan sejarah yang jujur dan terbuka, bangsa bisa belajar dari krisis masa lalu untuk menghadapi tantangan masa depan. Kesimpulan, kekuasaan yang sudah mengakar sebelum meledak. Soeharto bukan jenderal biasa yang tiba-tiba muncul sebagai pahlawan. Kostrad bukan pasukan tanpa daya. Sebelum tahun 1965, Kostrad adalah pasukan strategis dengan kesiapan operasional tinggi. Soeharto punya posisi, jaringan, dan pengalaman untuk mengambil inisiatif saat krisis. G30S hanya menjadi momen krisis yang membuka ruang bagi Soeharto untuk naik permukaan, sesuatu yang telah lama ia siapkan, atau setidaknya ia antisipasi. Membedah mitos ini penting agar sejarah Indonesia dilihat dengan jernih, tanpa bias glorifikasi atau demonisasi. Gimana menurut kamu? Apakah kita sudah siap membaca sejarah tanpa kacamata propaganda? Kalau kamu punya pendapat, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu suka konten sejarah kritis seperti ini.